Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dan selamat menikmati audio yang Anda dengar kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa tips untuk saya dan Anda yang mendengarkan nih. Barangkali ada kemanfaatan untuk dijalankan setiap hari setelah episode pertama dan kedua. Nah, ini adalah beberapa langkah untuk menghadapi orang-orang yang dimana toksik di lingkungan masyarakat dan teman yang memang tidak bisa menjadi support system kita. Nah, kalau agar kita itu seringkali berhadapan dengan orang yang tentunya pasti berbeda pemikiran dengan kita, berbeda sikap, karakter, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mungkin ini ada beberapa hal yang mungkin bisa Anda cermati dan lakukan untuk kehidupan sehari-hari di dalam keseharian atau dalam kehidupan kalian semua ya, Anda semua. Nah, yang pertama yaitu tetapkan batasan. Nah, ter eee, kalian tahu nggak sih di mana kita itu harus menjaga jarak gitu loh. Tetapkan batasan. Jangan ragu untuk menetapkan batasan yang jelas. Jika seseorang mulai bertindak dengan cara yang tidak sehat, tegaskan apa sih yang seharusnya kita itu tidak terima apa yang telah ia lakukan seperti itu. Kadang kalanya kita itu harus berani bersikap tegas untuk sesuatu hal yang kita tidak sukai gitu loh. Yang dimana itu membuat kita lelah, membuat kita tidak semangat, dan membuat kita tidak nyaman seperti itu. Nah, yang kedua tetap tenang dan terkendali ya. Tenang, kuasai ya seperti yang biasa kita ungkapkan dalam sehari-hari. Usahakan untuk tetap tenang dan tidak merespons dengan emosi. Tenang, kuasai bro, seperti itu kan. Nah, orang yang toksik seringkali itu mencari reaksi emosional dari kamu, ya dari kita semua. Orang itu pasti seandainya dia capek, entah dia sedang PMS, entah dia sedang banyak pikiran atau dengan ada masalah dengan dirinya sendiri, keluarga, lingkungan sosial, masyarakat dan lain sebagainya. Yang dimana itu pasti mempengaruhi emosionalnya dia. Dimana ketika dia beremosi melempar batu kepada kita, lalu kita melempar baliknya, wah itu dia sangat bahagia dan beruntung sekali itu. Merasa direspon apa yang telah ia lakukan. Itu yang terjadi. Ya harusnya bagaimana? Ya udah, ambil muka cuek aja. Ada nih yang ketiga. Yang ketiga itu jaga komunikasi yang jelas dan tegas. Komunikasikan perasaan dan pendapat kamu dengan jelas dan tegas. Harus berani bro. Intinya saya pernah mendengar quotes, entah itu film, entah itu buku, karena suatu kebahagiaan itu untuk orang yang berani. Ya, mungkin termasuk keberhasilan juga untuk orang yang berani. Maka dari itu bukan berarti kita untuk lari dari masalah, tapi kita juga perlu kadangkala hindari mengalah atau membiarkan mereka mengendalikan situasi. Dalam artian ada kalanya kita harus berani mensetir, berani berkomunikasi. Ini loh suatu yang tidak saya sukai. Ya, itu mungkin kita merespon emosional dia seperti di poin 2. Tapi ada kalanya kita ya coba mungkin secara umumnya kita duduk, kita bicarakan baik-baik, ya komunikasikan dengan jelas dan tegas. Terus kita juga perlu kok yang dimana kita itu hindari apa yang telah ia lakukan seperti itu terhadap kita. Nah dengan begitu kita cukup ya istilah kalau di Jawa itu ngaleh. Udah ngalah, udah ngaleh gitu. Sedangkan yang keempat ada berikan umpan balik konstruktif. Maksudnya gimana? Jika memungkinkan nih situasinya nih, memberikan umpan balik yang konstruktif,
Ya jelaskan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi Anda dan orang lain. Karena itu seandainya itu menyangkut suatu perihal yang mempengaruhi berbagai banyak lingkup dan merugikan banyak hal, ya harus kita konstruktif. Soalnya seperti kita berani ya konstruk itu loh. Istilahnya bukan berontak tapi mengkomunikasikan secara jelas seperti poin 3 yang dimana mungkin melarang seperti ini tuh enggak boleh. Kamu itu punya batasan nih. Seperti itulah. Nah, yang poin kelima nih, fokus pada diri sendiri. Kalau seandainya kita tidak fokus pada diri sendiri, lalu fokus kepada siapa? Seandainya ini Anda pasangan belum punya alias jomblo, sibuk dengan kegalauan Anda, terus sok-sokan ingin mempunyai banyak pasangan padahal diri sendiri belum selesai, ya. Ada di mana kita itu juga perlu sadar diri, di mana itu kita nggak bodoh amat itu orang lain beremosional, bersikap seperti ini dan seperti itu, yang dimana kita itu tidak melakukan atau membuat sebabnya. Tiba-tiba dia melakukan seperti ini, ya udah bodoh amat, tinggalkan saja. Gak penting orang seperti itu. Dalam artian orang yang tidak mau diajak berkembang atau diajak komunikatif. Jadi jaga kesehatan mental dan emosional Anda, bro. Lakukan aktivitas yang Anda nikmati lah. Dan pastikan kamu itu memiliki dukungan dari teman, support itu loh. Support teman, keluarga, lingkungan yang positif. Nah, itu penting sekali. Kalau seandainya kamu bertemu dengan orang yang dimana tidak bisa diajak komunikatif, ya udah. Berarti memang dia itu yang tidak mau. Padahal kita sudah membuka diri, welcome dan sebagainya. Ternyata kita dihadapkan orang yang tidak salah. Yang kita dihadapkan dengan orang yang salah. Sama halnya itu membuang-buang waktu. Nah, yang keenam nih, menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Seperti yang kita sering dengar, konfrontasi antara pendemo seperti itu kan. Yang dimana kita mungkin cekcok, debat, atau melibatkan emosional dan banyak terlalu argumen-argumen yang tidak penting. Yang dimana ketika kita perlu menghindari terlibat dalam pertikaian yang tidak produktif, ya ngapain? Kan sama halnya itu membuang waktu, melelahkan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Seperti pada poin yang sebelumnya, kita itu kadang-kadang yang terbaik adalah menarik diri sendiri dari situasi tersebut, tidak melawannya. Ngapain melawan kalau seandainya banyak mudaratnya, mafsadatnya. Nah, itulah yang kita perlu perhatikan. Yaitu yang ketujuh, cari dukungan eksternal. Ya, mungkin ada seperti keluarga, teman, pacar, gebetan, TTM, TTS, dan banyak lagi yang kita itu, yang dimana kita itu perlu mereka, dimana kita itu juga Tuturi Handayani gitu loh, dari belakang itu ada dorongan seperti itu. Kalau Tuturi Handayani itu mendorong dari belakang, intinya seperti itu. Ya, kalau seandainya kita memang tidak punya, ternyata kamu bersifat introvert. Kalian tahu nggak, konspirasi dari introvert adalah kaum yang tidak mau interaksi secara intens. Apa dia itu jangan-jangan mempunyai masalah sendiri, masalah terhadap pribadinya, akhirnya dia menjadi introvert, menutup diri. Introvertnya seorang itu pasti memiliki sisi ekstrovert, di mana dia pasti bersikap riang, gembira, dan tertawa terlepas ketika dia bertemu dengan orang yang cocok dengan dia. Ya mungkin kita akan bahas perilaku introvert dan ekstrovert atau ambivert, ya tengah-tengahnya, ya mungkin next lah kita bahas lah. Ya teman-teman, komen di kolom komentar, ingatkan saya agar tidak saya
agar saya tidak lupa untuk membahasnya. Ya, kita lanjut poin yang ke-8, yaitu bersikap asertif. Maksudnya gimana? Mampu mengekspresikan diri dan kebutuhan Anda tanpa menyakiti orang lain. Kamu berekspresi apapun lah. Entah kamu melukis, mengecat tembok kamu sendiri, menggambari atau mewarnai debu gambar kamu mau nulis puisi yang ya terserah lah itu. Yang penting tidak merugikan orang lain. Mungkin kamu bisa tuangkan itu di keterampilan apa senimu. Agar apa kita bisa dapat menghadapi orang yang toksik seperti ini. Kamu menulis cerita, buku, atau menulis sesuatu tulisan karangan yang ya mungkin itu menjadi sebuah sindiran, padahal ya kita harus pandai-pandai lah bagaimana membicarakan dia tapi tanpa menyebut merek. Dalam artian kita mereview gibah itu ya berarti ya, mereview karakternya. Setelah itu jangan lupa dikasih solusi, harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalam artian kita itu mengkoreksi diri sendiri juga mengkoreksi orang lain, tapi untuk lebih baik. Bukan hanya sekedar gibah untuk menjelek-jelekkan. Ya itu adalah bentuk empati, kepedulian kita terhadap orang lain ya seperti itu. Salah satunya seperti video pertama dan kedua itu. Sebenarnya saya itu mau kok berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan normal, berteman dengan sehat lah istilahnya seperti itu. Tapi ketika kamu mendorong untuk menjadi yang menang-menang sendiri, angkuh, sombong dan sebagainya, wah, buat apa dijadikan sebuah circle atau lingkungan gitu loh. Oke, titik lanjut poin yang ke-9. Pertimbangkan untuk mengurangi interaksi. Jadi mungkin diri kita itu ada sense of ya emotional istilahnya, atau mungkin insting atau intuisi yang dimana orang ini tuh sepertinya nggak cocok dengan saya. Dia itu terlalu agresif, terlalu terbuka, atau terlalu ngawur ketika berbicara. Nah itu mungkin barangkali tidak kita perlukan gitu loh. Bisa jadi kita itu ketika sering berinteraksi, sering berkomunikasi itu malah menjadi lebih dekat. Bisa jadi loh ya. Barangkali itu malah menjadi sebuah cekcok panjang, ya nggak tahu. Itu udah beda cerita. Yang poin yang ke-10, ini poin yang ke-10, yaitu ingatkan diri sendiri tentang nilai dan prinsip. Bukan berarti kita itu setelah menghindar, kita mungkin ya anggap aja mengecas, atau kita menganggap itu adalah suatu hal yang buruk bagi kita. Belum tentu bagi temannya yang dia suka, yang suka sama dia, buruk. Seperti kita ingatlah quotes dari Ali bin Abi Thalib yang dimana ketika seorang itu mencintai kamu atau menyukai kamu, dia nggak mau deskripsi dari orang lain yang tidak suka padanya. Suka ya udah titik, nggak peduli orang lain bilang apa atau bagaimana, ya bodo amat, kalau suka udah suka aja gitu. Nggak terpengaruh atau enggak gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika orang benci dengan kita, mau dijelaskan kita itu pernah sodakoh seandainya satu gunung Uhud, kita itu pernah beramal setiap hari kepada orang-orang yang tidak mampu, kita itu pernah selalu setiap pagi nganter orang ke sini ke kantor, pernah ngasih uang ke nenek atau orang-orang pengemis di jalan every day. Percuma itu kebaikan itu kita deskripsikan bahkan atau kita setorkan seperti nilai rapot terhadap orang yang membenci kita. Pasti tetap membenci.
Saya jadi ingat kata mendiang Gus Dur yang dimana sebaik apapun dan sesempurna apapun akhlak dan sikap kita, dimanapun dan kapanpun pasti tetap ada yang membencinya. Ya, tidak sempurna bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beliau nyatanya ada yang tidak suka, ada yang nyatanya tidak mau mengikuti. Padahal beliau itu dianggap insan kamil, insan yang kamil, yang sempurna itu. Istilahnya basyar lakal basyar, manusia biasa tapi tidak seperti pada biasanya, gitu kan. Yang dimana tentunya beliau seharusnya utusan Nur Muhammad. Apabila tidak ada beliau, tidak ada kehidupan ini, nyatanya juga masih ada orang yang tidak mau mengikutinya, masih ada orang yang melemparkan kotoran, masih ada yang memerangi di beliau, masih ada juga yang istilahnya mengklaim beliau itu adalah seperti ini dan seperti itu, penyihir dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang seperti suatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan. Padahal kita itu juga sering mungkin nggak sengaja melakukan seperti itu. Akan tetapi seharusnya semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya hari, kebijakan, ilmu pengetahuan dan yang lainnya, knowledge, insight, harusnya sikap dan sifat harus lebih baik. Seharusnya idealnya seperti itu. Tetapi hati seseorang itu mukolibal qulub, berbolak-balik. Ya seperti itulah, hatinya berbolak-balik, kadang ya baik, kadang ya buruk. Seorang itu pasti imannya seorang itu baik ketika itu dia imannya naik. Al-imanu yazidu wa yanqus kan. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bito'ah, yang kusubil maksiyah. Ya seperti itu. Ada di mana orang-orang yang stabil baik terus. Ternyata keburukannya adalah digoda setan dalam kebaikannya untuk tidak pernah bersikap atau memikir syukur terhadap apa yang telah ia berikan. Seandainya orang yang berilmu, pandai, akhirnya penyakitnya apa? Sombong. Orang yang seandainya dia memiliki banyak uang, banyak istilah berkelebihan harta, akhirnya uangnya buat apa? Entah apapun itu, entah judi, molimo, atau dibuat untuk mengendalikan orang-orang. Ya istilahnya bisa jadi untuk korupsi, beli jabatan, dan lain sebagainya. Orang yang keterbalikannya dari tadi, orang yang tidak punya uang, yang seharusnya ketika dia itu bersyukur pasti diberikan satu hal yang luar biasa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada nyatanya dia juga memiliki sisi negatifnya, yaitu apa? Bisa jadi dia kepepet, mencuri, menipu, atau dia bisa jadi ya tidak bersyukur. Banyak sekali. Di setiap sisi pasti kita itu adalah yang dimana pasti selek atau berkontras dengan apa yang telah kita miliki. Seperti tadi yang di awal, contoh orang yang baik atau yang berilmu nyatanya sombong. Jatuh karena ilmunya sendiri. Ya mungkin teman-teman gak asing dengan kisah yang dimana
iblis itu pandai, cerdas, dan tahu segala hal. Tetapi ada quotes dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dimana kalau seandainya pandai, pintar, dan cerdas, iblis pun bisa, begitu kan? Mungkin iblis itu pernah menjadi semoga menjadi seorang panglima, mungkin entah panglima jin, malaikat, atau panglima malaikat. Tapi karena kesombongannya dia tidak mau mengakui Adam dan tidak mau menyembah, akhirnya ya seperti itu hanya padahal itu adalah sebuah perintah. Bagaimana mungkin suatu hal yang dimana tidak pernah kita istilahnya dimana kita banyak ilmu tetapi kita tidak istilahnya tidak memiliki akhlak. Akhirnya apa? Semua orang seakan-akan dijadikan seorang yang tidak tahu, dibodoh-bodohin, digoblok-gobloki, dipekok-pekoki. Itu kan suatu hal yang ya tolol sih. Mungkin dia nggak pandai, mungkin dia itu pandai, tapi dia tolol terhadap sesuatu hal yang dimana seharusnya itu tidak diucapkan malah diucapkan. Akhirnya dia hancur akhirnya dia hancur karena ulahnya sendiri atas pengetahuan yang ia miliki atau yang ia punya. Pada akhirnya itu menjadi hal yang menjadi awal mungkin ya. Menjadi awal kehancuran apa yang telah ia dapatkan. Sama halnya ketika orang koruptor ketangkap, entah itu rumahnya mewah, entah penjaranya itu mewah. Tapi nyatanya, ya bagaimana mungkin semua jagat raya mengenal dia seorang koruptor. Anaknya, keluarganya, ibu, dan lain sebagainya. Bagaimana tuh mentalnya? Atau seandainya dia bersikap bodoh amat. Karena memang sama-sama korupsi. Gak tahu juga itu. Terus, orang yang tidak punya sama kepepet melakukan suatu hal yang sangat di luar nurul kali ya. Dia tahu sendiri kan zaman sekarang itu cari kerja susah, yang dimana kita harus memiliki kriteria tertentu. Padahal banyak mahasiswa atau mungkin anak sekolah yang setelah lulus anak SMA atau bekerja dia bingung mau cari atau jadi apa. Sedangkan lapangan kerja itu tidak memadai dan tidak sebanyak apa yang telah dipunya oleh Indonesia, itu masyarakat yang berapa ratus juta. Lapangan pekerjaan hanya beberapa saja. Berebut-rebut tak terhingga, nggak jelas keluar masuk perusahaan atau keluar masuk apapun pekerjaan apapun itu, yang terjadi adalah sama, tidak bisa memberikan kemaksimalan terhadap diri sendiri ataupun di pekerjaan. Ya itulah yang terjadi. Ada di mana orang itu pasti akan baik, ada di mana orang itu pasti akan buruk. Seakan-akan orang yang baik terus itu mungkin ada, tapi di sisi itu juga pasti dia memiliki catatan hitamnya masing-masing. Karena itu aib, Tuhan sendiri yang akan menjaganya. Karena dia mungkin bertobat, karena dia mungkin berani mengakui itu kesalahan kepada Tuhan, akhirnya diampuni dan ditutup rapat-rapat kesalahannya, sehingga itu menjadi awal dia menjadi lebih baik.
dari sifatnya yang tadi seperti ini dan seperti itu, akhirnya dia bisa menjadi lebih baik. Berbeda ketika bertemu dengan sebelumnya, dia welcome, open minded, mendengarkan, saling bertanya balik, saling memperhatikan, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak bisa menuntut orang seperti apa yang telah kita mau, tidak bisa. Karena sifat, karakter, pikiran dulu dilahirkan pun udah berbeda, jelas. Tentu apalagi latar pendidikan, latar keluarga, sosial masyarakat atau lingkungan yang dimana ketika orang Jawa bertemu dengan orang Timur jelas beda banget, kontras. Dimana orang Jawa lebih ke tenang, seperti apa adanya, tapi sedangkan orang Timur meledak-ledak dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebuah nilai atau mungkin bineka ayo bineka tunggal ika, tapi keragaman atas segala sesuatu yang ada di bumi. Tapi tetap ada tapinya. Apabila memang itu sudah diambang batas atau memang tidak bisa dihindari lagi orang yang seperti itu, memiliki karakter yang kurang baik, istilahnya toksik, ya udah mundur dulu, ndak masalah. Daripada kita membuang waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya hanya dengan ngurusi orang yang tidak jelas, yang tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap hidup kita, ngapain kita respon? Ya kita logis saja sih, apa yang telah dipikirkan, apa yang telah kita inginkan, apa yang telah kita lakukan, ya udah jalani aja. Ada orang-orang yang dimana ketika seorang itu ingin menjadi sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu, apabila dia terdapati musibah dengan orang lain, entah bertemu dengan orang yang seperti itu, karakternya egois, menang sendiri, sombong, dan dia paling ya minta istilahnya seperti harus dianggap seperti raja dan lainnya, barunya kita menghindari diri, menghindar, nggak perlu dilawan, nggak perlu kita ikut menjadi seperti karakternya, karena ada beberapa hal yang dimana kita harus perhatikan, seperti kita harus punya value, kita tetap harus bijaksana dalam menghadapi suatu masalah. Kedewasaan kita itu dituntut atau dipertaruhkan pada waktu itu. Terus problem solving pada waktu itu, bagaimana kita harus menyelesaikannya atau melakukannya, mengaplikasikannya. Atau bagaimana kita knowledge yang kita miliki, value tadi di awal ya, insight. Yang seharusnya kita itu tidak perlu melakukan suatu hal yang bodoh dan suatu hal yang tidak berguna, maka ya jangan lakukan. Nggak perlu kan kita meniru atau menjadi orang lain. Cukup menjadi diri kita sendiri. Seperti pada poin yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu fokus pada diri sendiri. Ya mungkin Anda bisa ceritakan atau dengar atau Anda bisa nambah di kolom komentar. Oke, kita review lagi dari awal apa yang perlu kita lakukan terhadap orang yang kita temui yang karakternya yang tidak karuan, istilah di luar nurul. Yang pertama, tetapkan batasan. Yang kedua, tetap tenang dan kuasai atau kendalikan. Yang ketiga, jaga komunikasi yang jelas dan kamu harus berani tegas. Yang keempat, berikan umpan balik konstruktif. Kamu bisa cari artinya sendiri, nggak perlu saya jelaskan. Yang kelima, fokus pada diri sendiri. Yang keenam, menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Yang ketujuh, cari dukungan eksternal. Dan yang kedelapan, bersikap asertif. Yang kesembilan, pertimbangkan
untuk mengurangi interaksi. 10. Ingatkan diri sendiri tentang nilai dan prinsip yang sudah dipelajari atau yang sudah didapat. Nah, semoga ini menjadi kemanfaatan untuk Anda semua yang mendengarkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.